Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG Prajabatan, berjumpa kembali dengan saya Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang panduan observasi perkembangan peserta didik di sekolah. Saya akan menunjukkan aspek yang perlu diobservasi dalam setiap indikatornya. Pertama, etnik. Keberagaman peserta didik dapat dilihat dari etnik. Misalnya ada yang berasal dari Jawa, Madura, Sunda, dan lain-lain. Maka dari itu, aspek yang diobservasi adalah: pertama, peserta didik mengetahui keberagaman suku lain di kelasnya. Yang kedua, peserta didik saling menghargai dengan teman yang berbeda suku. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempelajari etnis atau suku lain di kelasnya. Kedua adalah kultural. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran multikultural, yaitu keberagaman kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Aspek yang diobservasi, yang pertama, peserta didik mempunyai pengetahuan tentang kebudayaan. Yang kedua, peserta didik mempunyai sikap menghargai dan memahami akan budaya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu merawat dan mengembangkan warisan budaya. Selanjutnya, status sosial. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda antar peserta didik. Maka, aspek yang diobservasinya ialah pekerjaan orang tua peserta didik. Keempat adalah minat. Minat berkaitan dengan perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar, serta manfaat dan fungsi mata pelajaran. Oleh karena itu, aspek yang akan diobservasinya adalah: pertama, peserta didik memiliki rasa senang ketika belajar. Kedua, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Ketiga, peserta didik antusias dalam mengikuti pelajaran. Dan yang keempat, peserta didik mendengarkan penjelasan guru dan mencatat materi pelajaran. Kemudian, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan, metode, media, dan jenis evaluasi. Maka, aspek yang diobservasinya ialah nilai peserta didik sudah mencapai nilai KKM. Selanjutnya, kemampuan awal. Hal ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya. Maka, aspek yang diobservasinya yaitu hasil pretest dan posttest. Kemudian, gaya belajar. Gaya belajar peserta didik terdiri dari visual, auditif, kinestetik, dan reading and writing. Oleh karena itu, aspek yang diobservasinya adalah gaya belajar peserta didik. Setelah itu, motivasi. Motivasi terdiri dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Aspek yang diobservasinya ialah: pertama, peserta didik terlihat bersemangat saat memasuki kelas. Kedua, peserta didik menunjukkan keaktifan saat pembelajaran di kelas. Kemudian adalah perkembangan emosi. Hal ini berkaitan dengan enjoy learning, di mana peserta didik diharapkan dapat menampilkan emosi-emosi yang positif. Oleh karena itu, aspek yang diobservasinya adalah: pertama, peserta didik mampu mengekspresikan diri saat pembelajaran. Kedua, peserta didik menunjukkan rasa senang, bahagia, dan nyaman pada saat pembelajaran. Selanjutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah tingkatan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain
dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Maka, aspek yang diobservasinya adalah: pertama, peserta didik mampu peka terhadap situasi sekitar. Kedua, peserta didik mampu berempati terhadap teman-temannya. Ketiga, peserta didik saling menghargai terhadap teman-temannya. Dan keempat, peserta didik mampu berinteraksi dan berkomunikasi. Kemudian, perkembangan moral. Perkembangan moral berkaitan dengan baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, dan layak tidak layak. Oleh karena itu, aspek yang diobservasinya adalah: pertama, peserta didik mampu membiasakan sikap berterima kasih, meminta tolong, dan meminta maaf. Kedua, peserta didik membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Dan yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap menghormati guru dan teman-temannya. Berikutnya, perkembangan motorik. Perkembangan motorik terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Maka, aspek yang diobservasinya adalah: pertama, peserta didik mampu mengikuti kegiatan yang melibatkan kerja fisik peserta didik. Kedua, peserta didik mampu menghubungkan panca indera dengan alat geraknya. Ketiga, peserta didik mampu merespons stimulus yang menggerakkan tubuhnya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pedoman observasi perkembangan peserta didik di sekolah. Saya mohon kritik dan sarannya yang membangun dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.